Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Learner, kembali lagi di acara WRE Learning Center Podcast. Let's talk, Transform your mind, transform your life. Pagi hari ini kita akan membahas tentang divisi umum TJSL. Apa sih divisi umum TJSL itu? Di dalamnya ada apa? Tupoksinya seperti apa? Nah, kebetulan saya ditemani oleh Pak Agus Borju. Siap, pagi Bu Sarah. Selamat pagi Bapak semuanya. Untuk menjadi partner host. Pak Agus, hari ini kita kedatangan narasumber. Ya, narasumber kita. Narasumber kita. Yang pertama ada manajer umum Pak Denny. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mbak Sarah, Pak Agus, Pagi. sahabat learner semua. Perkenalkan, nama saya Denny Andriana, diamanahi oleh perusahaan, oleh corporate sebagai manajer umum. Dapat saya sampaikan secara singkat, di bidang umum itu ada 2 subbidang. Yang pertama adalah subbidang pengadaan, yang kedua adalah subbidang layanan umum. Begitu Mbak Sarah, Pak Agus secara singkat. Sudah berapa lama Pak di bidang umum dan di PJT 2 ini? Oh, di bidang umum sebetulnya bisa dikatakan saya baru sebentar, baru kurang lebih sekitar 8 bulan. Oh. Dari bulan April 2023 ini. Saya kebetulan diamanahi oleh perusahaan ke tempat yang baru sebagai manajer umum. Kalau untuk di PJT sendiri sudah berapa lama Pak? Di PJT 2 saya masuk tahun 2001, berarti kurang lebih sekitar ada 22 tahun. Mbak Sarah, Waduh. Pak Agus, seperti Udah itu. lama. Lumayan Seumur lama ya. saya ya Pak Agus. Betul, mungkin Mbak Sarah masih SD mungkin ya. Masih SD. Saya sudah masuk ke Sudah PJT 2 masuk. ini. Oke, kembali ke narasumber kita yang kedua, ada Pak Dani dari manajer TJSL. Pak Dani. Ya, selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi Pak Agus, Pagi. serta Sobat Learner semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dani Muhammad Sutiaji, manajer TJSL Divisi Umum dan TJSL Perum Jasa Tirta II. Secara singkatnya, bidang TJSL ini membawahi sub bidang TJSL dan PUMK dan sub bidang administrasi keuangan. Mungkin itu Mbak Sarah, Pak Agus. Sudah berapa lama Pak di PJT dan di TJSL ini? Nah, untuk di TJSL ini saya mungkin sama dengan Pak Denny ya, baru 8 bulan kurang lebih. Oh, mutasi Kita mutasinya barengan. Barengan. Soalnya sama-sama Sebelumnya di keuangan. di keuangan. Di keuangan. Iya. Terus untuk kalau masuk ke PJT sejak kapan? Sama juga Sama dengan Wah, Pak Denny. seangkatan. 2001. 2001. Angkatan Mbak Sarah, Iya. Pak Agus. Sekitar 22 tahun mungkin ya, kurang lebih ya. 2 tahun. Oke, next ke narasumber terakhir. Ini kayaknya senior nih, kalau dilihat-lihat ya. Ada dua ya. Pak Mulyana. Baik, perkenalkan nama saya Mulyana. Kebetulan pada saat ini saya diberi amanah selaku manajer pengamanan di Divisi Umum dan TJSL Perum Jasa Tirta II. Kebetulan saya selaku manajer pengamanan ini dibantu oleh Special Expertise tingkat 3 bidang keamanan dan ketertiban, damkar dan rescue. Oh iya. Yang secara kebetulan juga dijabat oleh Pak Agus ini. Oh, dijabat oleh host kita ya. Host-nya ya, ternyata. host Pak Agus, ternyata. jadi Pak Agus ini Bagian. wakil komandan lah. Wakil komandan. Siap. Sudah berapa lama Pak Mulyana menjadi manajer satpam? Saya diangkat menjadi manajer pengamanan itu sejak 2016. 2016. Sampai saat ini. Sampai saat ini 2016 akhir lah. Sampai saat ini. Lama juga ya. Lama juga sekitar udah 7 tahunan lah. 7 menjabat. tahunan. Siap. Tahun aja. Untuk masuk ke PJT sendiri, Pak? Kebetulan saya mungkin
senior lah di antara Pak Dani Tuh, dan kan benar senior. Pak Denny nih. Saya masuk PJT itu Maret 1997. Oh, 97. Mungkin Bu Sarah belum lahir ya, 97. Saya baru lahir. Oh, baru lahir. 98 berarti, 97. 97. Oh, 97 baru lahir. Iya. Baik Sobat Learner, kita berlanjut untuk tanya-tanya nih ya seputaran di bidang umum. Mungkin saya bertanya dulu ke Pak Denny nih, Pak Denny di bidang umum itu seperti apa sih atau tupoksinya atau tugas pokoknya ya mungkin ya. Ya santai aja untuk umum sendiri di PJT 2. Silakan Pak Denny. Baik, Pak Agus, Mbak Sarah, dan Pak Mul, Pak Dani, dan sahabat-sahabat learner semua. Seperti di awal tadi saya sampaikan, Pak Agus, di bidang umum itu ada 2 subbidang. Pertama subbidang pengadaan, yang kedua adalah subbidang layanan umum. Secara singkat, dari masing-masing subbidang tersebut dapat saya jelaskan. Pertama, untuk pengadaan, secara singkat adalah melaksanakan kegiatan dari awal tahapannya adalah penyusunan perencanaan, kemudian sampai dengan eksekusi ke pengadaannya, di mana nanti pengadaannya ini bisa melalui lelang, adapun bisa melalui pembelian langsung. Semua 2 hal tersebut semuanya sudah diatur, Mbak Sarah, Pak Agus, oleh peraturan atau perundangan baik di internal perusahaan maupun secara nasional seperti itu. Itu dari sisi pengadaan. Intinya kami menyiapkan kebutuhan secara korporat untuk teman-teman semua unit kerja ketika mereka ada kebutuhan perlengkapan kerja yang terdiri dari alat kantor, rumah tangga dan lain sebagainya. Di sini umum berperan subbidang pengadaan. Kita melaksanakan pengadaan, menyusun dan mengadakan, termasuk sampai dengan nanti kerjasama dengan divisi lain untuk mendistribusikannya. Seperti itu. Pengadaan. Intinya kami Ya. menyiapkan supporting kepada corporate, baik secara stakeholdernya itu ada di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Yang kedua adalah subbidang layanan umum. Secara general, layanan ini adalah supporting. Bagaimana pihak baik internal maupun eksternal perusahaan itu puas dengan pelayanan dari divisi umum, terutama dari subbidang layanan ini. Bagaimana kita menyiapkan kebutuhan operasional pekerjaan sehari-hari, kemudian bagaimana kita menyiapkan prasarana untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, termasuk di situ ada kebersihannya, kemudian ada maintenance terhadap barang-barang milik perusahaan, kemudian ada kerjasama atau melayani baik internal maupun eksternal perusahaan. Itu secara singkat dari subbidang layanan umum. Nanti mungkin kami meminta masukan kepada mereka-mereka yang kami layani, bagaimana tingkat pelayanan kami. Karena memang kami terus membenahi diri, bagaimana kami menjadi pelayanan yang efektif dan terdepan, seperti itu, Pak Sarah, Pak Agus. Baik. Cukup jelas ya Bu Sarah ya, Cukup Pak. jelas ya, Cukup jelas dari bidang umum. Mungkin ada beberapa yang suka dukanya nih di bidang umum nih. Kalau misalkan pelayanannya kurang bagus atau kurang baik atau pengadaannya telat pengiriman pengadaan atau apa, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, sedikit aja gitu untuk suka dukanya nih Pak di bidang pengadaan ataupun di tadi layanan umum ya. Mungkin ada di bagian rumah tangga juga tuh kan, bagian rumah tangga gitu kan. Spesialis gitu, rumah tangga. Spesialis rumah tangga. Mungkin jelasin sedikit aja gitu, suka dukanya Pak. Gitu. Baik Pak Gus, suka duka. Pertama, memang sukanya itu ini menantang. Menantang juga ya. Suka Kebetulan tantangan memang sepertinya. selama puluhan tahun sebelumnya saya membidangi aset. Iya. Kebetulan 1 tahun terakhir ini kita diamanahi di umum, di layanan dan pengadaan ini. Ini salah satu tantangan baru buat saya nih Mbak Sarah, Pak. Iya. Bagaimana yang tadinya saya itu mengelola aset, sekarang ada pekerjaan baru yang memang baru sekali buat saya itu. Oh iya. Tetapi karena ini sebuah tantangan, ini membuat ada rasa suka di diri saya. Menggebu-gebu ya jadi. Bagaimana saya mempelajari sesuatu yang baru, bagaimana ada dasar-dasar yang untuk melaksanakan hal baru tersebut. Kemudian saya mencoba membuat inovasi-inovasi baru, terobosan baru bagaimana untuk melayani stakeholder tadi. Ini mungkin sukanya ada sebuah tantangan di sini. Apalagi nanti dengan adanya tantangan ini, kemudian ada masalah di depannya, bisa kita selesaikan dengan baik,
itu akan ada kepuasan tersendiri buat saya dan tim, terutama untuk divisi umum dan secara general untuk corporate kita semua. Basarah Pak Agus untuk PJT 2 itu mungkin sukanya ya. Kemudian dari dukanya, nah ini mungkin apa ya? Apa nih dukanya nih? Duka memang ini harus kita harus mempunyai kemampuan. Iya. Kemampuan. Nah, di kemampuan ini kita harus, misalkan contoh dari pengadaan tadi, kita harus mempunyai kemampuan, baik itu secara kompetensi, kemudian sumber daya manusianya, timnya, kita harus sudah punya. Nah, ini yang mungkin duka saya itu, yang mungkin kedepannya ada perbaikan-perbaikan, misalkan kita kekurangan tim, misalkan dari perencanaan teknik. Nah, ini salah satu yang mungkin sudah saya temukan. Ini adalah salah satu yang mungkin kurang. Dan mungkin untuk kedepannya bisa kita lengkapi, kita sempurnakan untuk ke arah yang lebih baik seperti itu. Ya, dengan adanya kekurangan SDM, misalkan seperti itu, ini dapat menyebabkan perencanaan kita untuk pengadaan, misalkan untuk konstruksi sebuah bangunan ya, Pak Agus Basarah, ini kan memerlukan kajian mendalam, bagaimana DED-nya, kemudian bagaimana KAK-nya dan RAB-nya seperti apa. Nah, ini kan sudah tentu membutuhkan personal atau kompetensi yang mumpuni seperti itu. Nah, ketika hal-hal tersebut tidak ada, ini dapat menyebabkan sesuatu yang fatal buat perusahaan. Makanya ketika menghadapi hal tersebut, kebetulan ya kita juga ada koordinasi dengan divisi-divisi lain, bagaimana medisnya, bagaimana mitigasinya terhadap hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi, sehingga ya mungkin tahap atau perlahan-lahan kita perbaiki, kita sempurnakan seperti itu. Baik, cukup jelas sih ya bagian yang umum ini ya. Itu kan untuk dukanya tadi berarti penambahan personil juga ya Pak ya. Apalagi di pengadaan seluruh kantor pusat juga banyak ya, mungkin seperti itu. Baik, mungkin untuk selanjutnya ini cukup jelas dari bidang umum ya. Pak Deni, kalau umum di kantor pusat itu dengan wilayah itu sama di bawah Pak Deni atau beda? Baik, Mbak Sarah. Jadi ada sentralisasi dan desentralisasi di sini ketika kita berbicara bidang umum. Dari sisi pengadaan ada yang dilakukan secara tersentralisasi di kami di bidang umum. Contohnya adalah ketika kita melakukan pengadaan terhadap barang-barang inventaris. Contoh yang tadi saya sebutkan, ada alat kantor, alat rumah tangga, alat komputer dan lain sebagainya. Ini dilakukan secara tersentralisasi oleh bidang kami atau oleh divisi umum dan TJSL. Ini yang ada pemisahan. Jadi ini dilakukan oleh kantor pusat, ini contohnya. Kemudian kalau yang desentralisasinya ketika itu menyangkut dengan konstruksi, wilayah-wilayah atau unit kerja bisa melakukan hal tersebut Basarah Pak Agus. Jadi lingkup kantor pusat dilakukan di divisi umum TJSL, lingkup wilayah atau unit kerja di masing-masing unit kerja. Mereka bisa melakukan konstruksi, pengadaan secara konstruksi seperti itu. Dan ini memang sudah diatur berdasarkan peraturan perundangan, baik di internal perusahaan maupun di secara skala nasional kita, Basarah Pak Agus. Oke. Demikian. Jelas ya. Ada satu lagi tambahannya. Tambahannya apa? Dari sisi layanan. Layanan. Ya. Sama, umum hanya fokus kepada pelayanan di kantor pusat, meliputi kantor pusat di Jatiluhur, kemudian ada di kantor perwakilan Jakarta, itu pelayanannya terpisah. Ada pemisahan. Itu dilakukan oleh divisi umum TJSL. Ketika pelayanan rumah tangga dan lain sebagainya itu wilayah bisa melakukan juga. Jadi juga ketika mereka mau ada kegiatan rapat di internal masing-masing unit kerja, ya mereka melaksanakan sendiri. Seperti itu. Ketika umum ada acara tadi, rapat, kemudian kunjungan, ya umum yang melaksanakan. Jadi memang ada pemisahan dari layanannya juga. Tetapi ketika ada menyangkut dengan penyediaan tenaga alih daya, contohnya adalah kebersihan, driver dan pengamanan ya, masuk juga ya di pengadaan ya. Betul. Ini masuk tersentralisasi Basarah Pak Agus. Kita yang melaksanakannya. Jadi saling keterkaitan ya sebenarnya. Betul. Oke, baik. Gitu sedikit. Terima kasih Pak Deni. Terima kasih Pak Deni. Mungkin ini di bidangnya Bu Sarah nih ya, di bidangnya Bu Sarah nih. Kita tanya nih kepada Pak Manajer TJSL ya, Pak Dani. Mungkin ya tadi sekilas tupoksinya ataupun bidang ini, ya, monggo Pak Dani. Baik, untuk bidang TJSL ini mempunyai tupoksi
yaitu melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan, menyiapkan, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan yang berlaku di bidang TJSL. Seperti yang sudah disampaikan, bidang TJSL itu membawahi 2 subbidang, yaitu subbidang TJSL dan PUMK yang mempunyai tugas seperti membuat program bantuan, menyalurkan bantuan, memonitoring mitra binaan, menyalurkan bantuan kepada mitra binaan. Sedangkan untuk subbidang administrasi keuangan mempunyai fungsi melakukan pembukuan, membuat laporan baik itu triwulanan maupun tahunan. Secara garis besar mungkin itu. Baik, untuk kali ini dari manajer TJSL ya, Pak Dani nih sedikit-sedikit nih nanya nih tentang TJSL sendiri itu apa sih Pak? Gitu Pak. Baik, mungkin saya akan menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor 1 MBU garis miring 03 tahun 2003. TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan itu adalah komitmen dan bakti perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata kelola dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur, dampaknya dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Mungkin secara luar biasa ya gitu penjelasan TJSL. Bahkan saya nggak tahu nih, Bu Sarah nih baru tahu nih TJSL seperti ini. Padahal bisa ya di Google ya Pak ya, Iya, bisa cari-cari untuk TJSL Rajin-rajin apa aja ya kan, nge-Google lah, tata bagus kelola lah. seperti itu Iya, perusahaan. Baik, terima kasih. Mungkin salah satunya ada kegiatan apa nih di TJSL sendiri? Mungkin dari mitra binaan atau kegiatan apa yang lainnya mungkin seperti apa di TJSL Pak? Baik Pak Gus, Mbak Sarah, staf Sobat Dinner semua, TJSL itu mempunyai program mengacu kepada 4 pilar ya. Pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Wah, hukum tata kelola ya, pilarnya ya ada yang 4 itu ya. Untuk pilar ekonomi, kita misalkan nih memberikan bantuan kepada mitra binaan, serta mengajak mitra binaan tersebut melakukan promosi melalui bazar yang suka diadakan nih kemarin tuh sampai di mana itu di acara Harbak PJT 2. Harbak ya, PJT 2 ya. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Berapa peserta itu waktu itu, Pak? 100. Untuk ininya, untuk mitra binaannya ya mungkin ya. Kurang lebih 100 ya. Kurang UMKM. 100 UMKM. Ya. Ya. Untuk program apa saja sih yang tadi itu voksinya yang TJSL itu sendiri, program mitra binaan misalkan salah satu contoh mitra binaan mungkin program. Untuk mitra binaan, kita PJT ini memberikan bantuan kepada mitra binaan yang sekarang penyaluran bantuan tersebut disalurkan melalui BRI dan BRI yang menyalurkan kepada mitra binaan. Kita bisa merekomendasikan mitra binaan yang akan menerima bantuan dari PJT melalui BRI gitu kan. Oh, jadi tidak bisa boleh langsung gitu ya, ngasih Sekarang- bantuan langsung gitu nggak boleh. Sekarang ya? tidak boleh ke mitra binaan langsung. Iya, gitu. iya. Kolaborasi. Kolaborasi. Jadi ya, dari betul. pemanfaatan itu jelas ya. Jelas. Kita tidak gampang aja ngasih gitu ya ke Betul. mitra binaan itu yang ditunjuk mungkin. Apakah ada survei dulu itu mitra binaan atau apa Ya, gitu? sebelumnya kita kalau yang dulu ya kita melakukan survei gitu kan oleh pihak TJSL sendiri nih. Kalau untuk yang sekarang survei itu dilakukan oleh pihak bank gitu kan. Pihak bank Layak ya. atau tidak gitu, sehingga kenapa nih melalui Bank BRI diharapkan untuk piutang macetnya bisa diminimalisir. Minimalisir ya Gitu, sama Pak Agus, pihak bank betul. itu ya. Mungkin ada acara TJSL sendiri, acara yang besar nih untuk mitra binaan nih apa nih, seperti apa nih kira-kira? Untuk mitra binaan ini PJT memberikan monitoring, pembinaan, serta mengajak mitra binaan yang ada untuk mempromosikan produk-produknya melalui bazar, pameran. Nah, seperti halnya acara kemarin tuh
acara Harbak Harbak. PJT 2. PJT 2 di acara puncaknya acara itu. puncaknya ya. Ada kurang lebih sekitar 100 UMKM yang mengikuti bazar di acara HUT PJT 2. Luar biasa ya, 100 UMKM. 100 ya, Alhamdulillah, UMKM. Pak. Itu terorganisir semua ya, itu mitra binaan dari Bapak semua ya, dari TJSL gitu ya. Kebetulan yang kemarin itu selain mitra binaan PJT 2 kita juga berkolaborasi dengan UMKM perbankan. Oh, perbankan. Masing-masing perbankan yang ada di Kabupaten Purwakarta atau seluruh Jawa Barat Yang atau ada di mana? Purwakarta, Oh, Purwakarta Pak. saja ya. Iya. Jadi terima kasih juga, kita dibantu juga ya sama TJSL sama mitra binaan dari bank ya. Bank-bank tertentu mungkin yang dipilih atau gimana tuh Pak? Atau gimana? Apa dia ikut juga gitu berpartisipasi? Yang dari perbankan itu kita menawarkan untuk beberapa UMKM untuk berpartisipasi di acara HUT PJT 2. Baik, cukup jelas nih TJSL Bu Sarah ya. Mungkin secara garis besarnya bahwa TJSL itu ya mitra binaan atau hal apa ya mungkin tentang TJSL itu sendiri. Baik, mungkin Bu Sarah, saya kembali di Bu Sarah nih. Kira-kira nih Bu Sarah ada pertanyaan yang paling ini nih untuk satu Pak Manajer nih pengamanan nih. Silakan Bu Sarah. Kita kembali lagi Pak Agus, terima kasih sudah dialihkan ke saya. Ya, Bu Sarah nih sekarang bagian Bu Sarah. Nah, narasumber kita yang ketiga ada Pak Mul dari pengamanan. Apa sih job desk dari pengamanan sendiri? Baik, saya akan sedikit menjelaskan ya. Secara singkat saja, bahwa job desk bidang pengamanan itu adalah penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, serta objek vital yang ada di perusahaan, kemudian pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban dalam kondisi gawat darurat. Seperti itu, Bu Sarah. Kan PJT sendiri nggak cuma di Purwakarta ya. Ya. Cukup luas sekarang, apalagi ditambah ada wilayah 6 dan wilayah 7, 5, 6, 7. Ya. Ya. Itu untuk berkoordinasi dengan pengamanan-pengamanan tersebut gimana sih Pak Mul? Cara koordinasinya jarak jauh itu, apakah Pak Mul ada agenda 1 minggu di Lampung, 1 minggu di Banten, 1 minggu di Cirebon, atau seperti apa monitoring untuk anggota Satpam itu sendiri? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu. Bukan kebetulan ya, jadi istilahnya dalam pelaksanaan pengamanan itu, di lapangan itu pelaksananya adalah satuan pengamanan atau yang biasa disebut Satpam ya, kita terkenalnya dengan Satpam, di mana Satpam tersebut merupakan pekerja atau tenaga kerja outsourcing atau tenaga kerja alih daya. Jadi kita bekerja sama dengan penyedia jasa atau vendor untuk bidang pengamanan. Di Perum Jasa Tirta 2 ini ada semuanya itu tenaga pengamanan ada 300 orang. Waduh, Ya, banyak 300 juga, orang jadi tersebar di Purwakarta ada 110. Waduh. Kemudian di wilayah Bekasi itu ada sekitar 60. Wilayah Karawang itu ada 65 orang. Terus wilayah Subang ada 59 ya. Nah, wilayah Banten dan Cirebon masing-masing 3 orang. Jadi total semuanya itu ada 300 orang. Banyak juga ya. Personil, ada 300 personil. Itu yang di wilayah-wilayah itu, yang Banten yang itu monitoring seperti apa yang tadi Bu Sarah ini Pak? Jadi untuk pelaksanaan pengamanannya kita dibantu juga oleh koordinator lapangan. Jadi di tenaga outsourcing itu Satpam itu ada korlap. Jadi ada korlapnya, ada 4 korlap, Korlap Purwakarta, Korlap Subang, Korlap Bekasi, dan Korlap Subang. Nah, mereka bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah masing-masing. Nah, untuk pelaksana, jadi mereka itu bertanggung jawab langsung kepada kami, ya, berlangsung kepada kami melalui spesial operasi tingkat 3 Pak Agus, juga ke saya. Nah, selain itu mereka koordinasi dengan wilayah. Jadi mereka di masing-masing wilayah itu kan ada yang namanya manajer umum ya.
Iya. manajer administrasi dan umum kalau nggak salah ya Pak Denny ya. Ya, umum. Nah itu ada koordinasi langsung dengan Ada mereka. koordinasi langsung. Tetap mereka juga apa istilahnya, mereka boleh memberikan instruksi atau perintah kepada anggota satpam Korlap. tersebut melalui korlap. Oke. Cukup jelas nih. Bu. Cukup jelas ini ya. Seperti itu. Selain adanya korlap di sana juga, nah kita ini, saya dan Pak Agus ini rutin melakukan monitoring. Oh, Jadi monitoring monitoring wilayah. pengawasan ke wilayah-wilayah. Tadi secara bergantian lah. Kalau saya terus kan nggak mungkin ya Pak Agus. Apalagi di pengamanan organiknya coba. Ya kebetulan kita berdua. Berdua doang ya. Berdua ya. Insya Allah lah saya. Jadi Tapi harus ganti jadi sekwan nama. mau sekwan. Oh jangan, udah Jadi kadang komandan PJT. satpam, next Komandan generation. satpam. Memang betul, kita pun juga kekurangan ya personil kita untuk organik. Tapi saya harus ganti nama dulu ya Pak Mul ya. Jadi Mulyani. Jadi Mulyani. Jadi Mulyani baru bisa. Dan ke pengamanan, terus Pengamanan. harus bersertifikat juga Mbak Sarah. Harus jadi- bersertifikat. Sabar kuat juga gitu. Harus ada latihannya dulu ya Pak Mul ternyata. Ya jelas itu harus. Jadi minimal itu anggota satpam itu harus memiliki ijazah atau sertifikat Gada Pratama. Itu sebagai syaratnya ya. Ya, itu nanti yang diterbitkan oleh Polda sekitar ya, Polda di tempat mereka bekerja kan. Seperti itu. Jadi sertifikat Gada Utama itu dapat diperoleh setelah mereka melakukan pelatihan. Pelatihan satpam Gada Pratama. Nah, setelah mereka ikut pelatihan, dapat sertifikat, kemudian dapat kartu anggota satpam. Seperti itu, yang diterbitkan oleh Polda. Ya, misalnya mereka latihannya di Bandung atau di wilayah Jawa Barat, Polda Jabar lah yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan. Misalnya mereka di Banten, Polda Banten lah yang mengeluarkan. Atau misalnya mereka latihannya di Bekasi atau di Jakarta, Polda Metro lah yang mengeluarkan. Oke. Seperti itu. Baik. Oke, Pak Mul, bahwa lingkungan kerja kita itu ada objek vital ya. Betul. Apakah semua bendungan kita itu objek vital? Bagaimana untuk pengamanan itu sendiri? Adakah perlakuan khusus atau sama saja? Jadi gini, bukan kebetulan. Alhamdulillah, berdasarkan keputusan Menteri PUPR nomor 331 KPTS M tahun 2020 tanggal 6 April 2020 bahwa bendungan Jatiluhur dan Bendung Gerak Curug itu telah ditetapkan sebagai objek vital nasional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ya, jadi ada dua titik yaitu di Jatiluhur sini dan di Curug yang ditetapkan sebagai objek vital nasional. Nah, bagaimana untuk pengamanannya? Secara menyeluruh sih sama dengan pengamanan di tiap-tiap pos yang ada, cuman mungkin ada perlakuan khusus untuk objek vital itu sendiri. Ya, misalnya satu contoh, diperbanyak personil di sana. Nah, dan selama ini kita untuk pengamanan objek vital nasional kita sudah bekerja sama dengan pihak TNI untuk saat ini ya. Eksternal ya. Ya, Eksternal, ya. dan TNI dalam ini Pihak eksternal. Kodim 0619 Purwakarta dan Batalion Armed 9 Pasopati. Ya, jadi kita menempatkan beberapa orang di beberapa titik pos itu. Jadi kalau objek vital itu kan objek vitalnya adalah bendungan Jatiluhur. Tapi kita tidak menempatkan pool di bendungan Jatiluhur ya. Karena secara otomatis KPLTA juga udah masuk ke objek vital nasional karena ada di bendungan Jatiluhurnya sendiri. Seperti itu. Jadi ada titik-titik misalnya di bendungannya sendiri, di Istoranya itu ada, kemudian di PLTA-nya ada, seperti itu.
Oke, baik. Jelas ya. Jelas, cukup jelas ya. Ternyata agak rumit juga ya Jadi kalau pengamanan, jadi betul. pengamanan. Ya sedikit-sedikit saya belajar lah. Cita-cita Pak Mul jadi komandan. Apa cita-cita dari satpam? Enggak, bukan jadi satpam tapi jadi komandan Oh, komandan satpam. Oh, saya satpam. kurang mudeng nih karena Anak misalnya- buahnya Pak Mul tuh banyak. Komandan ya. Saya kepengen gitu Bukan bener, kayak satpamnya. kepengen. Mungkin untuk apa ya? Untuk suka dukanya nih. Ya, Kira-kira untuk suka dukanya seperti apa Pak Mul? di pengamanan nih, Pak. Jadi kita bicara sukanya dulu ya. Suka, Iya, suka, boleh, suka. boleh suka. Karena memang kita dituntut untuk bekerjanya lebih ya, dalam arti pengawasannya lebih terhadap Pengawasannya. objek-objek tertentu. Jadi mau tidak mau kita harus sering berkoordinasi dengan pihak luar. Ya mungkin dalam hal ini seperti TNI dan Polri ya. Kalau di Purwakarta ya kita tetap melakukan koordinasi itu dengan pihak Polres atau Polsek setempat, kemudian di kita ada Satpol Airud ya, Satuan Polisi Air dan Udara Polres Purwakarta, kemudian dengan Koramil Jatiluhur, di Koramil 1905 Jatiluhur, Kodim 016 Purwakarta, Batalion Armed 9, Subdenpom, ya seperti itu. Jadi Cukup banyak ya. ya tetap dengan Pol PP juga dari kecamatan, Pemda dan sebagainya. Nah, dengan kondisi itu jadi kita banyak teman sukanya gitu ya. Sukanya Banyak relasi. banyak relasi Banyak gitu, banyak relasi. berkenalan, banyak bersilaturahmi seperti itu. Kalau dukanya nih. Kalau dukanya nih. Nah, ini dukanya. Karena seluruh Sedikit aja, dukanya aset jangan banyak-banyak. kita banyak ya, aset kita kan Iya. banyak ya, pengamanan aset juga. Jadi memang- objek vital gitu. Karena memang luasan wilayah kita cukup luas ya. Jadi salah satu dukanya ya mau tidak mau suka tidak suka kita harus berkeliling terus tuh. Tidak apa mengenal waktu lah kadang-kadang Iya. seperti itu. Bisa ya. gantian juga sih. Bisa gantian 24 juga ya. jam. Bisa gantian juga. Jam juga. Ya gitu. Kemudian ya memang kita harus standby 24 jam. Istilahnya standby itu berarti bukan kita melek ya. Setiap saat kalau ada apa-apa mau tidak mau ya kita harus siap. Gitu. Siap. Itulah pengamanan. Jadi istilahnya kalau kata orang ini ada semacam apa ya? Jadi kita tuh dalam sehari itu 25 jam kata kerja tuh. 25 jam. Dalam seminggu itu 8 hari katanya 8 gitu. hari. Bisa kayak gitu ya. Jadi kalau dukanya ibaratnya kayak siang malam tunggu panggilan. Nah, siang malam benar. Tunggu Ya, panggil. jadi mungkin Siang malam tunggu panggilan, Pak. humornya seperti ini, Simatupang lah. Gimana tuh, Pak? Tupang. Siang Siang malam tunggu panggilan. Dukanya itu ya. Oke, baik. Kita udah berbincang ya tentang suka duka, tentang tupoksi dari Oh ya, ngomong-ngomong suka duka nih dari pengamanan sudah nih, dari badan sudah. Ini yang TJSL belum nih. Oh iya. Iya, Yang tadi suka kelewat. dukanya ya kelewat, Bu. Kelewat. Malum lah ya, karena terlalu ini nih. Terlalu semangat Sampai kita. semangat ya. Mungkin suka dukanya nih di TJSL sendiri nih. Bantuan binaan atau apa gitu, Pak. Silakan. Suka dukanya, ya saya juga kebetulan baru ya. Oh, gitu. baru. yang asalnya di akuntansi Iya ya. betul, yang asalnya di ruangan, Di ruangan. terus gitu kan. Terus. Sekarang berkeliaran lah, Berkeliaran. gitu. Berkeliaran Explore, di alam explore. bebas gitu. Bebas ke Ya lapangan. sukanya ini merupakan tantangan ya buat saya gitu kan, di TJSL itu karena merupakan hal yang baru. Di situ banyak ilmu yang kita dapat juga. Terus kita dalam hal menyalurkan bantuan banyak berhubungan dengan masyarakat. Jadi ada juga apa ya, menjadikan kenalan baru gitu kan, Relasi. gitu ya, relasi ya, yang ya, ya. baru gitu. Banyak sukanya sih kalau di TJSL. Ya sukanya main terus ya. Kalau Bukan main. Bukan main apa? Bukan main, Pekerjaannya beramal. emang seperti Kerja dan itu. beramal. Kerja dan beramal. Iya, Ya, sukanya banyak beramalnya berarti. perusahaan Iya. itu yaitu melalui TJSL gitu. TJSL itu sukanya di Itu TJSL ya. keberkahan-berkahan perusahaan itu
Berkah ya, salah satunya berkah. dari Amin, TJSL. amin. Ya itu gitu kan. PJT 2 tuh berkah tuh Iya. besar ya Pak ya Amin, semuanya. Mungkin yang dukanya nih. Sedikit Dukanya saja itu dukanya. Jangan banyak-banyak. Dukanya apa ya di TJSL itu? Dukanya kalau kayak kemarin kita ke perbatasan Banten, Iya. kita ke Kabupaten Bogor ya. Oh, Cuma berbatasan dengan Serang ya? Banten, Ya. Serang. Banten, Rangkas Bitung itu. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Kita ngambil jalan ke jalan Kabupaten Bogor, tiba-tiba muncul, oh ini tiba-tiba Rangkas Bitung Tangerang gitu kan. Banten. Sambil hujan apa ya? Hujannya Jalannya besar. jelek, hujannya wah, Masuk lubang. Masuk lubang. Off-road lah pokoknya bagus. Off-road ya. Ya artinya ketika dukanya itu ya ketika survei ataupun ketika ke daerah tempat lain ya terisolir atau apa, itu salah satu dukanya ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa itu Tapi berkah ya Pak ya. Kalau bukan kita menjadi satu hambatan Oh, iya, buat hambatan ya kami untuk dalam menyalurkan bekerja, kebaikan lah. kebaikan. Amin amin luar Kebaikan biasa. perusahaan gitu kan ya. Bagus. Baik. Alhamdulillah luar biasa nih TJSL. Mungkin semua juga sama kan dari bidang umum ini Pak Denny pun juga sama. Tapi Pelayanan, keamanan juga sama gitu. begini Pak Agus, Ya. sebenarnya kita bertiga ini banyak sukanya sih. Oh, yang suka. Banyak sukanya. Banyak sukanya Kelihatan sih sih sebenarnya. Bapak. Soalnya Kelihatan subur-subur gitu. jadi berat badan ya. Banyak Berarti badannya. suka. Walaupun ada dukanya. Ada dukanya. Tapi karena memang semua itu sudah menjadi resiko jabatan ya. Iya. Iya, iya, iya. Seperti saya tadi Risiko, bilang suka tidak suka mau tidak mau ya memang itu sudah menjadi resiko Simatupang. jabatan ya. Jabatan kerjaan, Jadi ya. kalau kita jalani dengan ikhlas, dengan senang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu. Baik, baik, baik. Cukup jelas semuanya ya, Cukup jelas tupoksinya, semuanya. suka duka pun juga ada tadinya. Mungkin Bu Sarah sendiri juga punya apa namanya? Punya kegiatan yang kan di TJSL nih bareng sama Pak Dani nih. Ya, kebetulan ada saya beberapa. bareng. Iya, Ada partner beberapa saya mungkin nih, suka duka Sarah juga. nih. Banyak suka Banyak dukanya. ya? Suka dukanya di TJSL tuh banyak belajar ya. Oh, udah Dari yang belajar. kita nggak tahu hal-hal yang belum pernah dipelajari dari sebelumnya. Ternyata di TJSL itu cukup luas sekali ya Pak Dani. Betul. Kita dapat pelajaran dari orang-orang, dari masyarakat, dari orang-orang eksternal dan makin Dari banyak mitra binaan relasi juga, kita. Dari mitra binaan juga kita Dari bisa mitra binaan, banyak belajar Pak. banyak Betul, belajar. betul, betul, betul. Terima kasih nih semuanya luar biasa ya Bu Nah, Sarah. sekarang gantian Pak Gantian Agus apa? nih. Apanya nih? Dari pengamanan. Oh, saya juga harus jelasin ya. Ya harus. Sebenarnya satu sih Pak, kalau dari saya mungkin yang host nih ya, ya kan pengamanan, ketertiban, damkar dan rescue. Dulunya dua ya Pak ya, mungkin saya izin Pak Komandan nih, Pak Manajer pengamanan. Dulu tuh dua ya Pak ya, SE3-nya ya. Sekarang jadi disatuin. Keamanan, ketertiban, damkar dan rescue gitu. Digabung ya. Digabung jadi satu semuanya. ya kan. Tapi alhamdulillah ya, suka dukanya juga banyak. Ya mungkin salah satunya tantangan baru yang sebelum saya di PLTA Bu, sebelumnya di PLTA, sekarang digabung di kantor pusat di bidang umum ya, bagian umum ya. Kalau ngobrol masalah suka duka panjang. Panjang. Ini Nggak nggak akan cukup habis-habis waktunya. nih. Nggak cukup nih 1 jam kayaknya ya untuk bagian saya nih. Tapi nggak apa-apa Bu Sarah. Mungkin selanjutnya ada apa? Ada kesan-kesan Jadi dari ingat Pak Agus pertama Masuk, kali masuk ke Bidang bidang umum, pengamanan. pengamanan. Nah, bidang kepengamanan kan dulu di PLTA tuh. Iya. Beliau itu jarang keluar kan, Keluar. hanya di PLTA. Apa mungkin sekali-kali ya. Kali-kali itu. Begitu masuk ke bidang pengamanan, dia kan kemana-mana. Luas. Oh ternyata PJT luas kan, gitu. Salah satunya Ternyata itu. PJT Ya, luas. ya karena dengan di pengamanan Pak Agus bisa tahu Iya, betul. Wilayah patrol, kerja Indramayu, Dulunya hanya kemudian Jatiluhur ya, Pak Gus Jatiluhur ya. aja. Tuh, lingkupnya ya Jatiluhur PLTA. kita kan sampai ke Bendung Cipamingkis ya yang Cipamingkis, di Jonggol itu kan. Itu kita ada menempatkan juga di sana anggota gitu. Otomatis Pak Agus keliling berarti ya. Iya. Keliling. Wilayah kerjanya ya semua PJT 2 ya Pak Agus ya. Resiko ya harus keliling. Ya betul betul. Jadi itu salah satunya Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Baik nih untuk waktu mungkin ya Bu Sarah ya, Bapak dari Pak semuanya dari bidang umum. Selanjutnya apa nih? Apa sudah selesai atau gimana nih Oh, Bu Sarah? sebentar nih. Ya. Saya jadi Gimana? ingat untuk suka duka yang waktu penagihan uang muka pemberian bantuan ke mitra binaan. Sarah nih punya kejadian Pengalaman, Iya, pengalaman. Ini nih. Apa tuh pengalamannya? Dikejar Bu Sarah? orang gila. Saya udah dikejar orang gila, saya udah dikejar anjing. Waduh. Saya sudah diusir. Lengkap ya. Lengkap sudah. Itu orang gilanya
laki-laki sama perempuan? Laki-laki. Oh, kayaknya suka ke Mbak Sarah nih. Kayaknya. Di kode kami, Masa saya disukai orang gila? di kode kami di pengamanan kalau orang gila itu 44. Jadi Bu Sarah nanti kalau nanya-nanya ada 44 itu yang orang gila. Orang gila. Tapi mereka Kodenya sehat ya. ya. Kodenya. Kode itu Kode, 44. kode. Baik, mungkin cukup waktunya ya, Bu. Untuk ketiga bidang ini mungkin saling keterkaitan, saling kolaborasi atau saling gimana gitu? Gimana apanya Gimana nih? gitu? Kerjanya atau gimana? sih? Kerjanya Mungkin dalam- ini ya apa tiga bidang ini saling support gitu. Oh, Ya, support, saling ya. support. Wah, pastinya saling ketergantungan. Ketergantungan ya Tanpa kerjasama ada yang ya. satu, tanpa ada satu tidak mungkin ada angka dua lah. Angka gitu dua, ya. Iya. betul. Gimana Bisa jalan ya. Iya, Ini iya. bisa di akhir nanti Bidangnya ada tidak beriringan bisa berjalan. ternyata ya. Iya, beriringan. Di akhir ada pantun nanti nih Pak Dani nih. Pantun di akhir. Betul, Mas Sarah, Pak Agus. Memang ketiga bidang ini kita ada keterkaitannya Keterkaitan, seperti ya, itu. betul. Seperti Pak Dani tadi sampaikan, ketika TJSL melakukan sebuah kegiatan, pasti di situ ada kami. Nah, Iya. Ada dari bidang umum, dari bidang pengamanan. Oh, pengamanan. Bagaimana kami saling support? Misalkan dari umum kita menyediakan transportasi, Iya. akomodasi, sarananya, termasuk penunjang bahan bakarnya, contoh luar seperti biasa. itu. Gitu Pak Sarah. Ini ada kontribusi dari masing-masing kami. Baik. Mungkin dari pengamanan juga ada ini, ya Pak Mul? Misalkan inilah waktu kita bantuan air bersih aja dulu. Air bersih. Ya, waktu kemarin kekeringan nih lumayan Iya, kemarau lumayan panjang kemarin. ya. Di sini Pak Agus banyak berperan nih. Nah, ini Kita dia. banyak berperan nih. Kalau kata warga sumber air. Oh iya betul. Sumber Ada air. kolaborasi ya. Iya, Mungkin di sini kalau contohnya. kendaraannya ada di Pak Denny. bidang Pak Denny, untuk Kami. programnya ada di TJSL, untuk Operatornya. operatornya ada di Pelaksananya. pengamanan. Ada di pengamanan. Itu contoh Baik, konkretnya salah ya satunya Pak Sarah, Pak konkret. Agus. Contoh Oh. konkretnya itu yang sederhana. Keterkaitan betul berarti terkaitan ya gitu Terkaitan, kan. ya. Ya karena Programnya Pak Dani. slogan kita kan air untuk menghidupi negeri Pak ya. Betul. Luar biasa, luar biasa. Tapi ada suka dukanya nggak pengiriman? Oh itu saya ya. Itu saya ya. Saya nanya itu ke Pak Agus. Oh itu. Mungkin lain Waktu di waktu. lapangan. Mungkin lain waktu ya, lain waktu. Kita udah menginjak ini yang Penghujung. ini ya, penghujung. Lain waktu nih. Ini seru juga ya kita nih di bidang umum ini kalau ceritain mungkin lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 Lebih dari jam. 1 jam. Terus Baik, untuk baik. ini acara bazar juga Pak Oh, Agus. bazar juga. Waktu acara bazar tuh yang baik yang diadakan di Kantor besar? Kantor JPR, Oh, kantor pusat, JPR, ya, di kantor ya, pusat pusat, gitu kan. ya. Kami ketiga bidang itu saling Support. support gitu Support, Ya. betul, betul. untuk dibantu dari bidang umum dan juga bidang pengamanan. Pengamanan. Ya. Mungkin saat di pusat layanannya bidang Pelayanan, Betul. bidang layanan tuh. Ke sebidang pelayanannya mungkin. Pelayanannya. Kita menyediakan perlengkapannya Pak Agus, Mas Sarah seperti itu. Bagaimana acara itu dapat berlangsung ya kita kerjasama. Baik, baik. Intinya memang betul-betul saling kolaborasi ya, saling kolaborasi, Kerjasama. kerjasama, Keberhasilan. keberhasilan. Saling Baik, baik, baik. Oke, baik. Itu penjelasan dari divisi TJSL ya. Umum TJSL. Umum TJSL. Baik Sobat Learner, itulah perbincangan podcast kita hari ini tentang divisi umum dan TJSL. Sudah dijelaskan di dalamnya itu seperti apa, ternyata 3 bidang ini saling keterkaitan, saling support gitu kan dalam satu kegiatan. Oke, saya punya pantun Bapak-Bapak. Wih, punya pantun juga ya. Silakan, Bu Sarah, Nanti punya saya pantun. berpantun, Bapak-Bapak bilang cakep. Ya, cakep. Oke. Oh, saya cakep nggak? Cakep. Oh, cakep. Oh, saya cakep. Cakep. Laki-laki, Pak. Laki-laki cakep. Buah nanas, buah ceri. Wih, cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Cakep. Semoga bisa bertemu lagi kemudian Hari. hari. Siap. Baik, baik. Terima kasih. Water and Renewable Energy Learning Center Desa Tirta 2. Inspiring Innovation.